Halo teman-teman, ATL Indonesia di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Kali ini kita kembali membahas rangkuman soal-soal latihan P3K CPNS tahun 2024 bagi Pranata Laboratorium Kesehatan. Baik jenjang diploma 3 maupun jenjang diploma 4. Jadi saya gabung keduanya. Kali ini kita membahas bagian 12. Materinya yaitu jabatan fungsional penata laboratorium kesehatan, kemudian hematologi analiser, kimia klinik, urinalisis, imunologi, parasitologi, bakteriologi, kendali mutu, dan media regensia. Jadi ada sekitar 9 materi yang tersebar di rangkuman-rangkuman kali ini. Kita mulai rangkumannya, dimulai dengan nomor 1. Jabatan fungsional untuk analis kesehatan TLM Teknologi Laboratorium Medik, Pranata Laboratorium Kesehatan yang bekerja di laboratorium kesehatan diatur dalam titik-titik. Permenpan nomor 8 Empan garis miring 3 2006. Jadi di sini untuk jabatan fungsional laboratorium kesehatan atau laboratorium medik adalah Permenpan RB tahun 2006, masih yang lama, belum ada diperbaharui. Nomor 2, sesuai Permenpan, Pranata Laboratorium Kesehatan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh petugas yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan pada titik-titik. Jadi laboratorium kesehatan atau laboratorium medik ya. Cuma yang paling benar menurut aturannya di 2006 itu adalah laboratorium kesehatan. Nomor 3, angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang pranata laboratorium kesehatan dalam rangka titik-titik. Jadi di sini angka kredit ini ditujukan untuk pembinaan karir dan kepangkatan jabatannya. Jadi nanti pranata labkes ini naik jabatannya, fungsionalnya, dan juga naik kepangkatannya. Jadi naik jabatannya ini untuk yang terampil itu dari pelaksana jadi pelaksana lanjutan dan penyelia 3 tingkat. Sementara pangkatnya itu 2C, 2D, kemudian 3A, 3B, 3C, dan 3D. Sementara untuk yang pranata labkes ahli itu ada jabatan fungsionalnya pertama muda madya ya, dari 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 4C. Lanjut kita pindah ya ke nomor 4. Unsur angka kredit yang dikumpulkan melalui pengembangan profesi sebagai pranata labkes adalah titik-titik. Jadi di sini adalah pembuatan buku pedoman atau petunjuk pelaksanaan di bidang laboratorium kesehatan. Jadi ini adalah unsur pengembangan profesi. Nanti ada unsur utama yang lainnya yaitu bekerja, ditambah dengan unsur tambahan ya, kegiatan ilmiah mengikuti misalnya seminar atau workshop atau saat ini webinar. Nomor 5, jumlah angka kumulatif yang harus dikumpulkan oleh PNS dari Pranata Laboratorium Kesehatan untuk kenaikan pangkat atau jabatan dari unsur utama adalah angka kreditnya titik-titik. Jadi di sini 80% dari angka total kreditnya. Jadi 80% adalah kegiatan melakukan pelayanan utama dan pengembangan profesi. Lanjut nomor 6, pengembangan profesi bagi seorang pejabat fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan. Ini adalah pembuatan buku pedoman bidang laboratorium kesehatan, kemudian di sini membuat lagi buku tepat guna dalam pelayanan laboratorium, kemudian lagi membuat karya tulis ilmiah. Jadi saya ini lupa menambahkannya di sini. Ini adalah unsur-unsur pengembangan profesi. Termasuk juga nanti ikut aktif dalam berorganisasi, kemudian lagi ikut aktif dalam membimbing
Peranata laboratorium kesehatan yang mahasiswa atau jenjang di bawahnya. Juga mungkin inspeksi atau kunjungan ke laboratorium lain ya dalam jabatan fungsional. Lanjut kita pindah nomor 7. Unsur yang termasuk dalam pelayanan laboratorium kesehatan dari angka kredit PLK adalah titik-titik. Jadi di sini dalam pelayanan itu ada seperti halnya yang kita melakukan pelayanan, yaitu di praanalitik persiapan kegiatan laboratorium kesehatan. Jadi mempersiapkan pasien, mempersiapkan peralatan, melakukan pengambilan spesimen, kemudian mengirim hingga mengolahnya, lalu melakukan pengukuran, pemeriksaan, verifikasi, validasi hingga mengeluarkan hasil. Ini adalah unsur pelayanan. Jadi langsung terlibat dengan spesimen yang diambil dari lingkungan atau dari spesimen pasien. Nomor 8, apabila pekerjaan yang dikerjakan setingkat di bawahnya sesuai pasal 9 dilakukan oleh pejabat PLK, maka nilai angka kredit yang didapatkan adalah titik-titik. Jadi jawabannya adalah 100% dia mendapat angka kreditnya bila pekerjaannya setingkat di bawahnya. Misalnya dia menduduki jabatan Peranata Labkes pelaksana lanjutkan, dia bisa boleh menggunakan 100% angka kredit dari Peranata Labkes pelaksana. Nanti kalau misalnya dia naik setingkat, maka akan mendapatkan nilai angka kreditnya hanya 50% saja atau separuh angkanya. Nomor 9, unsur utama dalam kegiatan PLK untuk mendapatkan angka kredit terdiri atas titik-titik. Jadi unsur utamanya adalah pendidikan dan pelatihan ya. Di sini pastinya mendapatkan ijazah, mendapatkan sertifikat pelatihan. Kemudian pelayanan laboratorium, melakukan pelayanan terhadap pasien dan pengembangan profesi. Jadi membuat buku, membuat saduran, membuat karya tulis, dan membuat sebuah karya lain ya. Misalnya tulisan-tulisan yang digunakan untuk mempermudah dalam melakukan pelayanan laboratorium. Kemudian nomor 11, unsur penunjang dalam pengumpulan angka kredit untuk naik pangkat ke jenjang setingkat lebih tinggi harus mendapatkan paling tinggi adalah 20% dari total angka kredit. Jadi nanti kalau dijumlah 80 itu yang utama, penunjangnya 20%. Jadi 100% nilainya. Nah, unsur penunjang ini adalah kegiatannya, yaitu mengikuti workshop, mengikuti seminar ya, termasuk di sini ini adalah penunjang. Jadi tidak boleh banyak-banyak. Misalnya punya sertifikat seminar ada 10, mungkin tiap semester hanya bisa dipakai 2 atau 3 saja. Mungkin bahkan ada yang menggunakan hanya 1. Kita pindah lanjut ke nomor 11. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 170 tahun 2018 itu mengatur titik-titik. Jadi di sini mengatur SKKNI. Jadi standar kualifikasi kerangka kerja nasional Indonesia untuk bidang teknologi laboratorium medik ya, salah satunya. Jadi di sini kalau dalam ada tenaga-tenaga yang bekerja di laboratorium medik, acuannya secara ketenagakerjaan mengacu pada Kemenaker ini tahun 2018 nomor 170. Lanjut nomor 12, metode pemeriksaan mikroskopik sedimen urin lebih dianjurkan dengan Stern-Hammel-Malvin. Prosedur yang tepat pembuatan sedimen adalah titik-titik. Jadi membuat sedimen itu, urin dimasukkan dalam tabung kurang lebih 2/3 bagian tergantung volume urinnya. Alangkah baiknya volume urinnya banyak, lebih bagus lagi. Lalu disentrifus dengan kecepatan 1500 sampai dengan 2000 rpm. Nah, idealnya sekitar ini selama 5 menit. Jadi tidak boleh kurang, karena kalau kurang nanti urinnya tidak mengendap sedimennya dengan sempurna. Apabila lebih lama waktunya, kemungkinan mungkin panas dan bisa saja rusak unsur sedimen. Nomor 13, seorang pasien datang ke rumah sakit untuk konsultasi kesehatan dengan dokter. Setelah konsultasi, disarankan untuk ke laboratorium untuk pemeriksaan LED, laju endap darah metode Westergren.
Jumlah darah dan antikoagulan yang dibutuhkan adalah titik-titik. Nah, dari pihak laboratorium sifatnya untuk pengambilan ini harus menyiapkan alat, menyiapkan antikoagulan dan pengambilan spesimen sebanyak 2 ml ditambah 0,5 ml natrium sitrat. Atau dibanding saja 4 bagian darah dengan 1 bagian antikoagulan natrium sitrat 3,8%. Kita pindah lanjut ke nomor 14. Pemeriksaan laboratorium pada pasien malaria dapat diketahui bahwa terdapat Plasmodium vivax dan teridentifikasi dalam stadium tropozoid tua ya yang matang sehingga terdapat gambaran pembesaran eritrosit. Nah, pembesaran tersebut terjadi titik-titik. Ini terjadi karena ukuran parasit yang terlalu besar sehingga eritrosit menampung parasit yang besar dan memberi eritrosit yang sifatnya elastis sehingga eritrosit tadi akan membesar. Jadi membengkak ya. Jadi pada saat di gambaran di sajian darah tipis terlihat eritrosit membesar. Nomor 15, pemeriksaan prothrombin time atau PT dilakukan pada sampel plasma sitrat. Saat melakukan penambahan sampel dengan mikropipet secara tidak sengaja, sebagian sampel tumpah di meja kerja. Yang pertama kali harus dilakukan terhadap tumpahan sampel adalah titik-titik. Jadi kalau ada tumpahan, caranya dengan menyerap dengan tisu atau kain kering. Paling bagus adalah dengan tisu. Terserap, setelah terserap maka diterserap lagi 2 kali dengan tisu yang baru. Maka habislah cairan tadi, lalu setelah itu bisa dicuci atau didisinfeksi dengan natrium hipoklorit atau alkohol 70% atau sejenisnya. Lanjut kita pindah ke nomor 16, pengujian glukosa urin ya dilakukan dengan di sini menggunakan larutan benedik ya. Jadi benedik atau menggunakan pehling untuk pengujian urin pada pasien secara konvensional. Nah, prinsipnya dia dipanaskan suhu tinggi, suasananya adalah basah karena di dalam benedik itu suasananya agak basah sehingga terjadi reduksi ya yang menyebabkan terjadi perubahan ya Cu2+ menjadi Cu1+. Warnanya nanti mulai dari warna hijau, kuning, kemudian oranye, merah hingga merah bata. Lanjut ya, kita pindah ke selanjutnya nomor 17. Pemeriksaan kontrol kualitas atau QC alat hematologi analyzer. Suatu laboratorium medik dilakukan setiap hari sebelum pemeriksaan sampel dengan grafik Westgard. Pada grafik ditemukan 10 hasil QC parameter hitung leukosit berada di luar batas 1 SD secara berturut-turut. Nah, jenis kesalahan berdasarkan hasil kontrol kualitas tersebut adalah titik-titik. Ini adalah kesalahan sistematis karena berturut-turut. Artinya yang bermasalah ini adalah alatnya ya, yang perlu dilakukan koreksi atau kalibrasi atau diservis karena 10 kali berturut-turut atau 10 X ini terjadi. Lanjut kita pindah ke nomor 18. Mekanisme antikoagulan heparin untuk menghambat pembekuan darah adalah titik-titik. Jadi kalau antikoagulan heparin ini dia fungsinya untuk antikoagulan juga. Nah, di cara kerjanya menghambat pembentukan antitrombin. Ya kan? Jadi dia menghambat trombin ya. Jadi dia sifatnya antitrombin dan antitromboplastin. Jadi nanti pembekuan tidak akan terjadi dari jalur intrinsik maupun ekstrinsik atau jalur bersama karena dia sebagai antitrombin dan tromboplastin. Lanjut kita pindah ke nomor 19. Ciri khas hasil laboratorium penderita demam berdarah dengue DBD adalah titik-titik. Nah, secara umum adalah dengan trombositnya yang rendah atau trombositopenia. Kemudian hematokrit yang tinggi itu adalah hemokonsentrasi. Kemudian lagi secara serologi mungkin akan ditemukan anti dengue, IgG dan IgM. Lalu ada juga NS1 positif. Jadi tergantung nanti pada saat
pasiennya dilakukan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium. Apabila lebih awal nanti NS1-nya positif, ya kan apabila kira-kira sekitar beberapa hari kemudian, misalnya 4 hari sampai dengan 7 hari, maka anti dengue-nya yang akan positif. Karena anti dengue ini tidak serta-merta muncul ya. Juga untuk trombosit nanti dengan hematokrit seperti pelana kuda. Jadi dia nanti pada mendadak sangat rendah, kemudian perlahan-lahan akan naik pada proses masa konvalesen. Kita pindah ke nomor 20. Sebuah dinas kesehatan mencurigai telah KLB infeksi difteri. Diperlukan pemeriksaan laboratorium untuk mengkonfirmasi tersebut. Dilakukan pengambilan sampel pada anak 6-8 tahun. Cara pengambilan sampel adalah titik-titik. Nah, jadi pada kasus ini dilakukan swab pada anak yang 6-8 tahun tadi di difteri ya, di tenggorok. Caranya diambil, kemudian dimasukkan ke dalam medium transport amis. Jadi untuk kasus ini medium amis digunakan ya sebagai medium transport selama perjalanan spesimen tadi dibawa di tempat pengambilan hingga ke laboratorium yang dituju untuk segera dilakukan pemeriksaan lebih lanjut termasuk pewarnaan dan biakan ya. Oke, lanjut lagi, kita pindah ke nomor 21. Seorang perawat laboratorium kesehatan menerima permintaan pemeriksaan urin untuk pemeriksaan glukosa secara manual ya, glukosa urin dengan metode Benedict. Hasil pemeriksaan menunjukkan larutan berwarna kuning kehijauan. Nah, interpretasi tersebut adalah titik-titik. Jadi untuk interpretasinya ini adalah positif 2. Ya, di sini karena sudah kuning kehijauan. Untuk positif 1 dia warna hijau ya, kekuningan. Kalau positif 2 adalah kuning atau kuning kehijauan. Positif 3 itu warnanya kuning oren atau oren. Positif 4 ini adalah merah ya, atau merah bata. Lanjut kita pindah ke nomor 22. Pengujian benda keton dilakukan dengan cara titik-titik. Nah, untuk keton ini pengujiannya menggunakan urin ya, ditambah dengan serbuk dari Rotera ya kan. Nanti setelah itu dialiri dengan amonia. Nah, di sini dinyatakan positif bila terbentuk cincin ungu atau lembayung ya, warnanya muncul nanti di kedua batas pertemuan reagen tadi. Artinya positif ditemukan benda keton. Pindah kita lagi, lanjut ke nomor 23. Daftar keterampilan ATLM sesuai dengan SKKN yang dibuat Patelki untuk pengambilan spesimen yang benar sesuai tingkat levelnya adalah titik-titik. Jadi di sini untuk levelnya, untuk pengambilan darah vena kompetensinya penuh, yaitu 4 levelnya. Pengambilan darah kapiler juga 4. Jadi di sini pengambilannya mandiri ya, untuk setiap orang Pranata Labkes. Kemudian pengambilan darah arteri itu 2, berarti 2 itu hanya tahu dan pernah demo. Sementara pengambilan cairan otak itu 1, itu hanya teori saja yang tahunya mengenai pengambilan cairan otak. Nah, nanti kalau misalnya di sini ada yang satu lagi yang tertinggal, yaitu levelnya yang 3. Level 3 itu ada di bawah supervisi ya dalam melakukan kegiatannya. Lanjut kita pindah nomor 24. Penetapan kadar trigliserida darah dapat dilakukan dengan cara enzimatik kolorimetrik. Enzim yang terlibat dalam kit regensia adalah titik-titik. Jadi yang terlibat di sini adalah lipase, gliserokinase, gliseroposfodoksidase, dan peroksidase. Jadi di sini fungsinya sesuai dengan masing-masing. Menghidrolisis dulu lipid. Setelah itu mengoksidasi ya trigliseridanya ya, gliserolnya. Kemudian dioksidasi dan melepaskan nanti H2O2. H2O2 dipecah dengan peroksidase membentuk warna merah ya, dengan adanya fenol dan 4 amino antivirin. Kita pindah nomor 25. Pemeriksaan bilirubin urin dapat dilakukan dengan langkah-langkah. Jadi bilirubin urin ini cara Harrison di sini ya yang dibahas. Jadi urin ditambah larutan barium klorida sama banyak, dikocok kemudian disaring.
Nah, kemudian yang tertahan di kertas saring itu ditetesi dengan larutan faucet. Nanti akan berwarna hijau ya, atau hijau fluoresen, berarti positif ditemukan bilirubin di dalam urin. Kita pindah lanjut ke nomor 26. Penanganan spesimen urin dan serum yang baik untuk spesimen representatif, artinya yang mewakili pada pemeriksaan bilirubin adalah titik-titik. Jadi di sini idealnya spesimen urin dan serum itu harus dilindungi dari cahaya matahari ya terutama, dan segera dianalisis. Ini adalah tindakan yang paling tepat terhadap spesimen urin dan serum apabila pasien tadi kasusnya adalah kasus hiperbilirubinemia atau ikterus ya. Jadi pasiennya dengan misalnya terinfeksi virus hepatitis B atau anemia hemolitik dengan ikterik, berarti ini hati-hati dalam penanganan spesimen urin dan serum, jangan terkena cahaya matahari langsung. Karena ada fotooksidasi menyebabkan bilirubin terurai. Jadi kalau diuji dengan regensia yang sesuai nanti tidak menghasilkan kadar yang tinggi atau rendah palsu. Lanjut kita pindah ke nomor 27. Regensia yang diperlukan untuk pemeriksaan bilirubin total dan direct dalam serum adalah titik-titik. Jadi ada sulfanilik asid atau asam sulfanilat, natrium nitrit, akselerator, NaCl 0,9%. Jadi nanti bilirubin bereaksi dengan asam sulfanilat, kemudian dengan bantuan natrium nitrit, maka terbentuk diazotasi ya di sini. Nah, akselerator ini adalah untuk membuat bilirubin indirect menjadi larut dalam air sehingga ikut juga bereaksi. Sementara NaCl bisa digunakan untuk pengencernya atau digunakan untuk blank ya, pada regen sampel blank dan regen blank. Lanjut kita pindah nomor 28. Penentuan kadar bilirubin darah dilakukan dengan metode titik-titik. Jadi metodenya adalah Jendra-Shigrove dan Malloy-Evelyn. Jadi Wendes Kellogg juga yang direknya, Jendra-Shigrove-nya ini ada yang total. Jadi di sini prinsipnya adalah diazotasi asam sulfanilat membentuk warna merah, itu dalam suasananya berbeda ya. Suasana asam, nanti suasana alkali berwarna biru. Kita pindah lanjut ke nomor 29. Pengujian urobilinogen urin dilakukan dengan urin yang masih segar. Jadi prinsip pengujian adalah reaksi antara urobilinogen dan urin dengan titik-titik. Jadi reagensi yang digunakan adalah paradimetil aminobenzaldehid. Jadi membentuk warna merah. Jadi ini adalah menggunakan cara Ehrlich, ya kan? Di sini yang mana kenapa menggunakan urin segar? Karena urin yang sudah lewat dari 2 jam ya akan teroksidasi urobilinogen menjadi urobilin sehingga tidak akan membentuk reaksi warna lagi dengan paradimetil aminobenzaldehid. Jadi warnanya tidak terbentuk, artinya nanti palsu ya, negatif palsu. Nomor 30, tes darah samar urin dilakukan dengan cara titik-titik. Jadi dengan cara urin dipanaskan terlebih dulu untuk membuang oksigen-oksidan ya. Lalu nanti ditambah benzidin dan H2O2, lalu diamati terbentuknya warna biru hijau. Jadi di sini prinsipnya nanti katalase atau peroksidase yang ada dalam darah eritrosit itu akan menguraikan H2O2, menghasilkan oksigen ya, yang akan mengoksidasi benzidin. Benzidin akan berubah menjadi senyawa lain yang berwarna biru hijau. Lanjut kita pindah ke nomor 31. Penetapan kadar hemoglobin darah pasien dilakukan dengan metode cyanmet hemoglobin. Regensia dan peralatan yang digunakan adalah titik-titik. Jadi untuk regensianya dan alatnya di sini pertama adalah regensia larutan Drapkin berisi kalium ferrisianida, kalium sianida dan deterjen ya, di situ natrium bikarbonat untuk buffernya. Kemudian pipet 20 mikroliter, pipet 5 ml, kemudian lagi inkubasi 3-5 menit dengan bantuan timer. Lalu diukur fotometer panjang gelombang 546 nanometer, larutannya yang terbentuk yaitu warnanya merah orange. Nah, jadinya pastinya di sini penting sekali dalam hal menetapkan reagen dan peralatan yang digunakan.
Kita pindah lanjut ke nomor 29. Pengujian urobilinogen urin dilakukan dengan urin yang masih segar. Wah, ini terulang lagi ya. Oke. Di sini salah ya. Nomor 32. Ya, ini belum tergeser nih. Larutan dasar yang diperlukan untuk menghitung jumlah leukosit dalam darah pasien tersebut berisi. Jadi dalam darah pasien untuk hitung leukosit adalah menggunakan asam asetat dan gentian violet. Jadi larutan truk itu isinya adalah asam asetat glasial yang diencerkan ya 15 ml dalam 475 ya. Kemudian ditambahkan dengan 1% gentian violet atau pewarna lain. Ya, jadi tujuannya adalah untuk memberi warna pada inti leukosit nanti biar terlihat warnanya ungu atau biru samar. Jadi lebih mudah dihitung ketimbang hanya melihat inti leukosit yang seperti bunga ya. Nah, seperti itu kira-kira untuk hitung leukosit secara manual. Lanjut nomor 33, hitung jumlah leukosit menggunakan kamar hitung dalam darah dihitung dengan prinsip titik-titik. Nah, darah diencerkan dengan truk, kemudian dihitung dalam 4 bidang yang luasnya 4 mm persegi. Dan hasilnya dikalikan 50, dinyatakan dalam per milimeter kubik darah. Jadi di sini penghitungan manual dengan hemositometer ya, menggunakan kamar hitung Improper Neubauer. Jadi di sini lensa mikroskop yang digunakan itu 10 kali atau 40 kali di objektif. Nah, untuk nilai rujukannya kurang lebih 5.000 sampai dengan 10.000 sel per milimeter kubik darah. Kita pindah lanjut ke nomor 34. Pengukuran kadar albumin darah dapat dilakukan dengan metode kolorimetrik fotometrik dengan mereaksikan serum dengan reagensia, yaitu dengan reagensia titik-titik. Jadi kalau albumin itu di dalam darah atau dalam serum diukur dengan reagensia Brom-Kressel Purple atau Brom-Kressel Green. Dan yang paling banyak di pasaran itu menggunakan Brom-Kressel Green atau BCG. Nanti terbentuk warnanya warna hijau ya pada saat albumin bereaksi dengan BCG. Jadi dan di sini untuk inkubasinya paling singkat, jadi dia hanya 5 menit, sementara yang lain rata-rata 10 menit sebelum diukur di voltmeter. Nah, kemudian lagi di sini satuannya dinyatakan dalam gram per dl ya, gram karena alprotein itu besar kadarnya dibandingkan misalnya kayak glukosa, kolesterol trigliserida yang dalam miligram. Kita pindah lanjut ke nomor 35. Pengukuran jenis-jenis protein dapat juga dilakukan dengan teknik elektroforesis. Nah, prinsip dari teknik ini adalah berdasarkan titik-titik. Nah, untuk elektroforesis berasal dari kata dari dua suku kata. Elektro itu adalah listrik, kemudian foresis ini adalah proses pemisahannya. Jadi, pemisahan berdasarkan kecepatan bergerak pada medan atau media listrik. Jadi nanti suatu agar misalnya agar ros atau poliakrilamid itu ditotolkan dengan serum, kemudian diberi elektroda 2 kutub ya, positif dan negatif, maka akan bergeraklah protein albumin, globulin ya kan. Globulin ini ada alfa globulin, beta globulin, kemudian gamma globulin. Nanti bergerak ya. Nah, kuantitas, tebalnya, kecepatannya, ukurannya ini akan membedakan. Lalu dilakukan proses densitometer, lalu dilakukan yang namanya pemetaan dalam bentuk grafik. Nanti akan terlihat berapa masing-masing kadar dari tiap protein yang telah dielektroforesis, yang terjemahkan dengan teknik komputer nanti. Jadi berupa grafik yang bisa langsung di print out nanti ya. Kita pindah ke nomor 36, pengujian protein total di laboratorium dilakukan dengan cara titik-titik. Jadi untuk protein total yaitu serum direaksikan dengan larutan biuret. Jadi biuret ini berisi CuSO4, kuprisulfat ya. Kuprisulfat ini, nah Cu ini bereaksi nanti dengan protein ya, diinkubasi 10 menit. Jadi selama 10 menit didiamkan dulu, maka akan terbentuk warna. Ini adalah endpoint.
Jadi warna ungu yang terjadi diukur absorbennya pada potensimeter. Jadi potensimeter ini tergantung nanti ya, ada yang menggunakan 578, ada yang menggunakan 546, tergantung brosur kitnya. Jadi yang paling ideal dia menggunakan 578 nanometer. Lanjut kita nomor 37, hal-hal yang harus diperhatikan pada pengujian enzim AST ALT di laboratorium adalah titik-titik. Jadi di sini yang perlu diperhatikan adalah kestabilan temperatur reaksi, itu pasti. Ya kan? Baik suhu ruang, suhu alat atau suhu dari kuvet ya. Jadi alat ini didinginkan dengan memberikan AC supaya stabil. Kemudian lagi untuk kuvetnya disesuaikan apakah suhunya menggunakan 37, menggunakan 30 atau 25 derajat Celcius. Kemudian lagi lamanya inkubasi penting juga, rasio spesimen dan pereaksi. Kemudian kestabilan suhu inkubasi. Jadi ini yang penting dalam pengukuran enzimatik ya. Tidak hanya AST ALT, juga ke CKMB, LDH, gamma GT, ALP dan lainnya. Kita pindah lanjut ke nomor 38. Pemeriksaan AST dan ALT berdasarkan atas perubahan NADH menjadi NAD+ pada sinar UV sehingga reaksi tersebut penurunan absorben. Hal ini karena titik-titik. Jadi penyebabnya untuk bisa terukur pada 340 nanometer itu karena NADH ini sulit ditembus oleh sinar 340. Artinya absorbennya tinggi, ya kan? Lalu terjadi reaksi enzimatik, ya kan, AST yang tadi yang ke oksoglutarat atau ya kan menjadi dengan bantuan MDH atau LDH ya kan, maka di sini akan menguraikan NADH oleh enzim tadi menjadi NAD+, lalu absorbennya turun karena NAD+ ini mudah ditembus sinar UV 340 sehingga absorbennya turun perlahan-lahan sesuai dengan satuan waktu per detik. Jadi nanti pengukurannya 3 titik ya, K20 atau K60. Jadi mulai titik 0, 20 detik, 20 detik kedua, 20 detik ketiga ya. Jadi 20 detik, 20 detik, 20 detik, ada 4 titik nanti. Lalu dikurangkan delta absorben dikalikan dengan faktor kinetik. Kita pindah nomor 39. Pemeriksaan urea darah dilakukan hal-hal berikut ini. Jadi untuk urea darah, untuk datanya kurang lebih seperti ini ya. Jadi metode yang digunakan adalah bertelot dan dam di asetil monoksim. Kemudian nilai normanya kurang lebih 10-50 mg per dl. Enzim yang digunakan urease apabila bertelot. Kemudian tahap reaksi bertelot itu 2 kali, ada enzimatik dulu. Kemudian dari enzimatik pembentukan warna. Jadi warnanya hijau nanti ya. Lalu tidak diperlukan pengendapan protein sebagaimana pengendapan protein pada uji kreatinin ya, atau mungkin uji yang lain misalnya pengendapan pada glukosa ya menggunakan uranil asetat. Kemudian urea stabil dalam serum, jadi tidak menurun bila terpapar sinar matahari. Ini kira-kira data untuk pemeriksaan urea ya, beda dengan bilirubin nanti yang terkena sinar matahari sangat tidak stabil. Kita pindah ke lanjut ke nomor 40. Prinsip penetapan urea metode DAM adalah titik-titik. Nah ini DAM ya, DAM ini di asetil monoksim. Jadi urea bereaksi dengan diasetil monoksim pada suasana asam dan suhu tinggi membentuk warna merah. Artinya dipanaskan suasana asam. Jadi tidak praktis ya, makanya digunakan cara teknik yang terbaru yaitu metode bertelot. Nah ini nomor 1 ini adalah bertelot prinsipnya. Jadi urea diuraikan oleh urease menjadi NH3 dan CO2. NH3 bereaksi dengan ion H+ membentuk NH4. Nah, NH4 ini bereaksi dengan hipoklorit dan salisilat membentuk indofenol berwarna hijau. Warna hijau yang terjadi ini diukur dengan potensimeter panjang gelombang 578 nanometer. Jadi ini adalah tekniknya menggunakan cara endpoint ya, titik akhir atau warna akhir. Nomor 42, pengukuran kadar kreatinin dalam serum dengan two-point determination adalah titik-titik. Nah, untuk kreatinin di sini dilakukan dengan metode Jave tanpa deproteinisasi. Jadi langsung menggunakan teknik
kinetik 2 titik pengukuran. Nah, untuk panjang gelombangnya 492 nanometer, ada mungkin alat lain yang menggunakan 49 nanometer. Jadi selisihnya 492 dan 495 tidak jauh karena warnanya warna oranye yang cocok di sini. Nah, nilai normalnya 0,5 sampai 1,5 mg per dl. Jadi nilai normal atau nilai rujukan itu berbeda. Ada yang mengatakan 0,7 sampai dengan 1,1 pria, kemudian 0,6 sampai 0,9 pada wanita. Jadi beda-beda ya, tergantung masing-masing laboratorium. Kita pindah lanjut ke nomor 43. Pengukuran kadar kreatinin metode JAVE menggunakan prinsip titik-titik. Nah, di sini prinsipnya untuk kreatinin metode JAVE bahwa kreatinin dengan asam siklat dalam suasana alkalis membentuk warna jingga kemerahan. Jadi kompleks antara kreatinin dan asam siklat ini sangat stabil dalam suasana alkali. Jadi perlu di situ larutan 2 yaitu larutan NaOH untuk mengubah pH-nya supaya alkali. Maka terbentuk warnanya jingga kemerahan atau orange. Nah, jadi pastinya di sini panjang gelombang idealnya adalah 492 nanometer. Nomor 44. Prinsip dari penghitungan manual eritrosit dalam darah pasien menggunakan hemositometer adalah titik-titik. Nah, di sini untuk penghitungan manual eritrosit menggunakan hemositometer, spesimen darah dicampur hayem ya dalam pipet mungkin atau tabung. Maka sel lain hemolisis. Sementara eritrosit itu akan terlihat transparan dan diamati dengan mikroskop. Bisa menggunakan lensa objektif 10 kali, 40 kali ya tergantung nanti penggunaannya. Dan pastinya menggunakan kamar hitung infrared Neubauer ya yang bagian tengah yang digunakan. Ada 400 kotak kecil yang diamati untuk dihitung per kotaknya. Kita pindah lanjut ke nomor 45. Nilai normal LED metode Westergren adalah titik-titik. Jadi nilai normalnya laki-laki itu 0 sampai 10 mm per jam, perempuan 0 sampai 15 mm per jam. Mengapa wanita lebih tinggi daripada pria? Karena pria ini hemoglobinnya lebih tinggi, kestabilannya jadi LED-nya lebih rendah dibandingkan wanita yang kadar hemoglobinnya lebih rendah. Sehingga rata-rata orang dengan kadar hemoglobin yang lebih rendah itu biasanya LED akan meningkat. Misalnya pada kasus anemia. Tapi secara fisiologis memang karena laki-laki lebih tinggi hemoglobin sehingga LED-nya cenderung lebih rendah. Lanjut kita pindah ke nomor 46. Nilai normal retikulosit menurut Winthrop cara basah dan kering adalah titik-titik. Jadi 0,5 sampai dengan 1,5% dari eritrosit. Jadi eritrositnya misalnya 5 juta, ya kan? Lalu 1% retikulositnya berarti dikali dengan 5 juta. Nah, itu adalah 2 dalam bentuk persen dan dalam bentuk jumlah mutlak ya. Nah, jadi bisa dikonversi dengan cara mengalihkan jumlah eritrosit si pasien tadi. Kita pindah lanjut ke nomor 47. Pemeriksaan laboratorium palemostasis dilakukan dengan cara menusuk cuping telinga pasien dan membiarkan darah mengalir sambil dihisap dengan tisu kering dan menghitung waktu perdarahan berhenti. Dinamakan titik-titik. Ini dinamakan bleeding time atau masa perdarahan. Jadi masa perdarahan paling mudah itu dengan menggunakan cuping telinga si pasien. Jadi cuping telinga dibersihkan, kemudian ditusuk maka keluar darah. Darah tadi dihisap dengan tisu atau kertas saring dari bercaknya yang paling besar, kemudian ditaruh lagi sebelahnya sampai bercaknya nanti berderet, mulai dari besar, kecil hingga hilang. Dan stopper itu sudah dinyalakan pada saat darah keluar. Jadi nanti untuk interpretasi hasilnya nanti memanjang atau normal. Dan pastinya ini dilaporkan per 30 detik. Misalnya 2 menit 30. Misalnya 2 menit 00 atau 3 menit 00. Nah, seperti itu untuk bleeding time. Jadi bleeding time teknik lain misalnya menggunakan cara IV ya dengan sphygmomanometer di lengan dilakukan proses pembendungan. Lanjut kita pindah ke nomor 48. Kutu yang menyerang pada kepala memiliki siklus pendek, ekor menyerupai huruf V,
Memiliki segmen pada tubuh, tidak bersayap, menyebabkan gatal, vagabond errorum, kissing bug, penularan melalui telur pada spray bantal. Kutu tersebut ada titik-titik. Nah, ini adalah Pediculus humanus capitis. Mengapa capitis? Karena capitis ini dia artinya menyerang kepala. Kalau Pediculus humanus corporis itu menyerang pada badan. Sementara Pteropubis itu menyerang pada bulu pubis dari pria dan wanita. Jadi kalau Pteropubis itu badannya lebih pendek ya, cebol ketimbang Pediculus humanus corporis dan capitis yang panjang kurus ya. Nah, jadi ketiganya mirip namun pendek punya Pteropubis. Lanjut kita pindah ke 49. Alat yang digunakan untuk mengukur berat jenis urin adalah titik-titik. Nah, yang paling banyak dan klasik itu adalah urinometer, kemudian disempurnakan oleh refraktometer. Namun untuk yang multi bisa menggunakan stick BJ pada multi stick. Jadi ada parameter BJ atau specific gravity. Sementara mungkin dengan cara yang lama juga menggunakan teknik pyknometer, mirip dengan penentuan BJ dari alkohol, penentuan kadar alkohol. Namun di sini yang paling sering digunakan itu adalah refraktometer dan stick BJ. Nah, kita pindah lanjut ke nomor 50. Reagen untuk mengetahui bakteri mengoksidasi asam amino triptofan membentuk indol adalah titik-titik. Jadi di sini yang digunakan adalah kopak. Jadi kopak ini alpha-naptol dengan KOH. Jadi nanti akan membentuk warna merah bila positif ada indol. Lanjut kita pindah nomor 51. Teknik Burigin digunakan untuk pewarnaan. Jadi pewarnaan Burigin ini adalah pewarnaan kapsul ya. Kemudian pemeriksaan C reaktif protein di laboratorium digunakan untuk tujuan titik-titik. Nah, C reaktif protein ini untuk mengetahui adanya infeksi atau radang ya, inflamasi atau juga infeksi yang menyertai di sini infeksi pneumococcus. Jauh di pneumococcus karena diduga ini naiknya CRP ini karena infeksi pneumococcus dulu ya. Namun dalam perkembangannya saat ini ternyata CRP ini lebih mengarah ke arah radang atau infeksi ya kan, inflamasi. Kemudian kita pindah ke nomor 53. Pewarnaan spora metode clean menggunakan asam sulfat 1%. Guna asam sulfat ini adalah titik-titik. Jadi guna asam sulfat ini adalah melunturkan zat warna karbofluksin yang diterima oleh bakterinya, badan bakteri. Sehingga nanti kalau sporanya tetap berwarna, tidak luntur, badan bakterinya yang luntur. Badan bakteri ini akan diwarnai nanti dengan counter stain ya, zat warna tambahan untuk kontras saja. Jadi terlihat nanti warnanya berbeda, merah nanti dengan warna yang lain, warna biru ya. Nah, jadi seperti itu. Kita pindah ke soal nomor selanjutnya, perangkumannya yaitu nomor 54. Siklus seksual malaria berlangsung titik-titik. Jadi berlangsung pada nyamuk ya. Nyamuk yang menyedot darah manusia, nyamuk betina. Jadi di sini dia kebetulan menyedot darah dan di dalam darah itu tadi ada 2 stadium. Stadiumnya adalah gametosit dengan jantan dan betina ya, makrogamet dan mikrogamet. Ya, keduanya ini nanti akan terjadi proses perkawinan singami, lalu akan terbentuk ya ovum, terbentuk nanti yang sudah terjadi penggabungan jantan dan betina. Lalu menjadi kista, nanti dia menjadi bentuk ookinet ya, ookista. Setelah itu, setelah menjadi, maka dia akan melepaskan sporozoid. Nanti sporozoid akan berpindah ke bagian air bagian pengisapnya ya. Air liur nyamuk nanti setelah nyamuk mengisap itu bersama air liurnya sebagai antikoagulan, masuklah di situ sporozoid. Sporozoid ini akan masuk ke dalam tubuh manusia dan menyebabkan infeksi malaria pada manusia. Makanya siklus seksual malaria ini terjadi di nyamuk. Jadi nyamuk ini adalah host definitifnya. Lanjut kita pindah ke soal nomor 55.
Adanya kelainan pada paal jantung dilakukan pemeriksaan panel pemeriksaan laboratorium. Berikutnya termasuk panel pemeriksaan laboratorium untuk paal jantung adalah, nah di sini untuk paal jantung ini awalnya timeline pertama itu adalah dicurigai dengan kenaikan AST. Jadi AST ini lebih mengarah ke jantung, apabila ALT lebih mengarah ke hati. Apabila digabung keduanya, spesifitas sensitivitasnya meningkat untuk fungsi hati. Lalu dalam perjalanannya ditemukanlah LDH. Jadi LDH ini meningkat pada kasus inflamasi dan pada gangguan jantung. Lalu LDH dilakukan pengukuran isoenzim. Jadi isoenzimnya ada 5. Setelah itu ditemukan CPK ya. Kreatin fosfokinase yang NEC ya. Lalu bergeser lagi ke CKMB. CKMB ini ada lagi nanti CKMB kadarnya, CKMB mass, CKMB persen ya, mass index. Lalu nanti ada mioglobin, ini penanda jantung yang fase pendek ya. Serangan yang pendek. Lalu bergeser lagi nanti ke troponin T dan troponin I. Nah, yang paling trending saat ini digunakan adalah penanda jantung yang luas, itu adalah troponin, entah troponin T atau troponin I. Kardiak troponin ya, CTNI, CTNT. Nah, kita pindah lagi lanjut ke nomor 56. Teknik pengukuran faktor kinetik, suhu, enzim, dan substrat yang digunakan pada pemeriksaan AST adalah titik-titik. Jadi kalau AST ini dia teknik pengukurannya adalah decrease reaction, jadi penurunan absorben, menggunakan faktor kinetiknya 1746 atau mungkin yang setara tergantung suhunya. Nah, kebetulan kalau suhu 37 1746. Kemudian dia menggunakan substratnya, enzimnya di sini adalah malat dehidrogenase. Kalau ALT menggunakan lactate dehidrogenase. Kemudian substratnya oksoglutarat. Kemudian lagi di sini dia berdasarkan apa? Aspartat. Ya kan, kalau di ALT itu adalah alanin. Ya, di sini. Jadi keduanya perbedaannya itu adalah di enzim LDH MDH. Nomor 57, manfaat pemeriksaan mikroalbumin adalah titik-titik. Nah, jadi mikroalbuminuria adalah ditemukannya albumin dalam jumlah sedikit, rembesan dari filtrasi dari ginjal. Nah, di sini tujuannya untuk diagnosis dini nefropati. Nefropati ini kerusakan nefron pada diabetik. Jadi nefropati diabetik, dan juga untuk melihat morbiditas. Morbiditas ini adalah tingkat kesakitan penyakit dari kardiovaskuler akibat diabetes mellitus. Jadi ada 2 ya. Kardiovaskulernya, yang kedua fungsi ginjalnya. Di sini untuk mikroalbumin. Nah, kita pindah ke nomor 58. Eksudat mengandung banyak fibrin melekat pada permukaan pleura merupakan titik-titik. Ini adalah eksudat fibrinosa, karena dari kata fibrinosa adalah fibrin. Nanti ada yang purulenta, itu banyak mengandung leukosit pus. Ada juga nanti yang mengandung darah sanguinis ya, hemoragik, atau mungkin yang biasa saja ya, yang eksudatnya adalah eksudat yang tidak mengandung biasa aja ya. Jadi itu kira-kira mengenai jenis-jenis eksudat. Eksudat bening ya, yang kosong. Kita pindah lanjut ke selanjutnya, nomor 59. Pemeriksaan batu saluran kemih yang direaksikan dengan reagensia amonium molibdat dalam amonia terbentuk endapan warna kuning. Maka batu tersebut adalah titik-titik. Jadi batu fosfat. Jadi fosfat bereaksi dengan amonium molibdat dalam suasana alkali amonia, membentuk endapan yang berwarna kuning ya. Jadi di sini setelah dipanaskan maka terjadi reaksi pembentukan endapan kuning. Berarti batu tersebut mengandung unsur fosfat ya, anion fosfat. Kita pindah lanjut lagi yang nomor 60 sebagai penutup dari rangkuman latihan di sini, yaitu manfaat pemeriksaan laju filtrasi glomerus adalah titik-titik. Jadi di sini manfaatnya pertama untuk indeks fungsi ginjal. Jadi kemampuan penyaringan dan membersihkan darah itu GFR. Kalau misalnya GFR-nya itu menurun berarti fungsi ginjalnya buruk atau rusak.
mulai dari mengalami kerusakan ringan sampai yang berat dan terminal. Idealnya kurang lebih 110-an atau 100 atau 90-an mililiter per menitnya. Apabila turun hingga 50 40 itu adalah sudah kerusakan ginjal yang parah, apalagi 30. Kemudian deteksi dini kerusakan ginjal bisa saja digunakan. Lalu pemantauan progresi penyakit ke arah gagal ginjal terminal. Kalau gagal terminal ini apabila GFR-nya rendah sekali, misalnya 30 atau 20 ml per menit. Kemudian pemantauan kecukupan terapi ginjal. Nah, yang kemudian terakhir, membantu mengoptimalkan terapi dengan obat tertentu. Jadi penting di sini dilakukan laju filtrasi glomerulus. Biasanya dokter-dokter memerlukan GFR karena menggunakan terapi obat tertentu yang mana mempengaruhi pada kemampuan ginjal untuk melakukan proses filtrasi hingga reabsorpsi. Nah, kira-kira itu saja ya teman-teman, rangkumannya sebanyak 60 buah soal yang dirangkum dengan langsung memberikan jawaban, opsi jawabannya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan saya doakan teman-teman yang mulai dari awal sampai akhir menyimak video ini semoga mendapatkan kelulusan dengan nilai yang memuaskan dan dalam peringkat nanti mendapatkan posisi teratas. Dan menjadikan tahun 2024 ini adalah anugerah dan rezeki yang luar biasa untuk lulus menjadi PNS atau CPNS P3K 2024-2025 di instansi yang teman-teman pilih. Oke, itu saja teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.